Hai, apakah Anda ingin hidup dalam sukacita atau hidup dalam ketakutan? Apakah Anda ingin memelihara damai sejahtera atau Anda ingin mencari kepentingan-kepentingan Anda sehingga Anda melupakan semua berkat yang telah diberikan? Saya rasa semua jawabannya Anda ingin bersukacita dan Anda tetap ingin memelihara damai sejahtera. Mari kita belajar hari ini bagaimana kita bisa bersukacita dalam sebuah mukjizat. Karena banyak di antara kita sudah menerima mukjizat dalam hidupnya, sudah menerima banyak mukjizat dalam hidupnya, tapi mereka tidak bisa merasakan, malah kadang-kadang hidup dalam ketakutan. Pembahasan hari ini adalah Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12, yaitu orang-orang Majus dari timur. Mari kita mulai. 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Tanah Yudea adalah besar sekali saat itu. Salah satunya adalah Bethlehem, yang dipimpin oleh Raja Herodes. Raja yang sangat pintar, yang sangat dikagumi, yang sangat dipuja-puja oleh bangsanya karena dia berhasil memajukan tanah Yudea dan membangun bangunan-bangunan tinggi pertama kali saat itu. 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi kita bisa lihat di sini, orang-orang bijaksana itu datang untuk mencari Tuhan Yesus karena dia dilahirkan di tanah terkecil di Yudea yang dipimpin oleh Herodes. Kenapa saya bisa bilang mereka itu sangat dipandang? Karena mereka bisa bertemu dengan Herodes dan bertanya langsung, di manakah pemimpin itu dilahirkan? Yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Raja yang paling pintar dengar, katanya bakal ada raja lagi yang lahir. Sebenarnya raja yang lahir ini adalah Yesus Kristus, sang penebus dosa manusia, yaitu mukjizat terbesar yang diterima manusia sampai hari ini. Tetapi kenapa Herodes takut? Kenapa Herodes kaget? Karena Herodes takut rencana dia gagal. Karena dia berasa dialah yang harusnya menjadi raja paling besar di dunia. Tapi saya bilang sekali lagi, rencana Allah jauh lebih besar daripada rencana manusia, walaupun itu adalah rencana Herodes sendiri. Yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Di tanah Bethlehem. Poin pertama yang saya mau pelajari di sini. Apa yang dijanjikan sama Tuhan itu udah ditulis dari dulu di kitab nabi-nabi. Walaupun Herodes belum lahir, walaupun semua orang-orang Majus ini belum lahir, tapi Tuhan Allah sudah punya rencana untuk manusia. Dia akan melahirkan seorang penebus, yaitu Mesias, Yesus Kristus sendiri. Rancangan Allah Bapa kita, rancangan Yesus adalah rancangan yang terbaik buat kita. Kenapa kita harus khawatir akan hidup? Dia sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Yang kedua, diberikannya yaitu di Bethlehem, yang seharusnya tanah paling kecil, kota yang paling gak berarti. Mungkin saat ini saudara-saudara banyak merasa bahwa diri kalian itu sangat tidak berarti. Hidup kalian sudah banyak disia-siakan dan hidup ini tidak berarti sama sekali. Pasangan Anda, baik istri maupun suami, melihat Anda sangat tidak berarti. Istilahnya Anda seperti sampah dalam keluarga, seperti sampah dalam masyarakat. Orang tua kita pun melihat kita seperti tidak ada artinya. Tetapi di sini mengajarkan kita bahwa Allah merencanakan segala sesuatu dari yang tidak berarti. Mungkin kita di sini di dunia dianggap tidak berarti, tetapi di mata Tuhan sangat berarti.
Saya percaya bisa sampai ada hari ini, kita bisa membahas firman melalui YouTube, melalui Instagram, karena hati kita sudah diarahkan oleh Tuhan. Jangan khawatir, karena kalian sangat berarti di mata Tuhan. Ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Akan bangkit seorang pemimpin. Pemimpin itu sudah ada di dalam hati kita. Biarlah dia yang memimpin hidup kita dan hidup teman-teman, keluarga-keluarga kita. Biarkanlah jiwa yang ada di dalam diri Anda itu, dengarkanlah hati arahan dari Tuhan. Anda nggak usah khawatir sekali lagi. 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes aktif mencari tahu. Herodes aktif mengejar informasi. Tetapi karena tujuannya salah, tujuannya untuk kepentingan dia, maka dia tidak bisa bersukacita dalam mukjizat. Saya percaya perbuatan baik pun apabila dilakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, akibatnya menjadi perbuatan tidak baik. Jadi kita pertama-tama untuk bisa merasakan sukacita dalam mukjizat, hilangkan tujuan Anda, hilangkan rencana Anda dulu. Arahkan hati Anda untuk kemuliaan Tuhan. Jalanlah sesuai dia, sesuai dengan rancangan dia. Kita saksikan berikut ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak-anak itu berada. Di ayat ini, Tuhan gak menyuruh kita untuk tidak berbuat jahat, untuk berbuat baik, atau untuk sesuai hukum Taurat. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tetapi lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Artinya apa? Tuhan yang akan mengarahkan kita melalui hati kita, melalui mata, telinga kita, pikiran kita. Orang-orang Majus pun yang sangat bijaksana tidak dapat mengerti, tidak dapat tahu di mana mukjizat Tuhan. Cuman satu dia bisa melihat, karena dia taat mengikuti arahan Tuhan. Pada saat itu, Tuhan mengarahkan lewat bintang. Pada saat ini, Tuhan mengarahkan dari hati kita. Sekali lagi, bila Anda punya hati yang lapar ingin tahu kebenaran Tuhan, Anda ingin berdoa, Anda ingin mendengar lagu rohani, Anda ingin membaca firman, membahas firman, jangan tunda-tunda. Lakukan. Seperti orang Majus yang berjalan melihat bintang, melihat arahan dari Tuhan. Percaya saya, apa yang Tuhan arahkan itu jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana, jauh lebih perfect dari rencana kita. Walaupun kelihatannya kadang-kadang sia-sia melihat bintang. Tapi kalau hati Anda berkata, carilah, kejarlah, bicaralah, jangan ditunda-tunda lagi. Mulailah hari ini kita berjalan melalui arahan dari Tuhan. Lalu, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lihat. Setelah dia mengikuti bintang itu, melihat bintang itu, mereka bisa bersukacita. Herodes tahu nggak arahannya lewat bintang? Tahu. Herodes tahu harus mengikuti bintang. Tapi apakah Herodes taat? Apakah Herodes mengikuti? Tidak bisa taat. Karena dia punya rencana lain. Dia punya tujuan lain. Sehingga, walaupun sudah dilahirkan mukjizat yang terbesar, yaitu dilahirkannya seorang penebus buat manusia, dia tidak dapat bersukacita. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di sini lucu.
Banyak dari kita yang merasa bahwa kita harus berbuat baik. Kita harus mempersembahkan Tuhan yang terbaik. Oke? Kita harus tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kita harus bertobat, harus berbuat baik. Kalau enggak, Tuhan nggak bisa melihat kita. Tapi di sini tidak. Kita taat dulu atas arahan Tuhan. Kita masuk ke dalam rumahnya, baru kita memberikan persembahan. Persembahan itu emas, mur, dan kemenyan adalah 3 hal yang saat itu sangat berarti. Jadi, dari sini kita bisa belajar. Jangan pusingin dulu perbuatan baik. Jangan pusingin dulu persembahan-persembahan buat Tuhan. Tuhan tidak butuh persembahan itu. Yang Tuhan mau lihat, hati kita arahkan kepada Tuhan. Dan kita taat atas arahan hati itu. Lucu kan? Bukan perbuatan baik kita. Bukan gara-gara kita menyumbang, gara-gara kita melayani orang, mengasihi orang. Sekali lagi, segala perbuatan baik apabila dilakukan bukan buat kemuliaan Tuhan, akhirnya jadi perbuatan tidak baik. Di sini diajarin. Cari Tuhan, jalanin arahan Tuhan, lalu persembahkan yang baik. Karena itu yang akan lebih abadi. Karena setelah kita melihat Tuhan, setelah kita taat akan Tuhan, kita akan melihat mukjizat. Barulah di situ akan ada persembahan-persembahan yang baik, buah-buah kebaikan yang dihasilkan oleh kita. Yang kerennya lagi, dalam ayat 12 ditulis, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Majus, orang yang paling bijaksana, yang paling dihormati saat itu sebagai saudagar-saudagar kaya, sudah ketemu sama Herodes. Seharusnya orang bijaksana ketemu sama orang, dia bisa tahu ada niat jahat atau baik. Tetapi rencana Tuhan, pengetahuan Tuhan jauh melebihi orang bijaksana sekalipun. Jadi apa? Nggak usah khawatir. Kalau kalian mau pikirin semua masalah yang ada, semua ketakutan Anda, semua kebencian, kekhawatiran Anda, sampai kapan diginiin, sampai kapan harus begini, Anda nggak akan habis-habis. Hanya akan bisa mikir segini. Tapi kalau Anda ikut Tuhan, Anda ikutin arahan Tuhan, Tuhan bisa menjaga sampai nggak kelihatan. Dan diperingatkan dalam mimpi. Sekali lagi, dalam mimpi. Mimpi bukanlah sesuatu yang sangat ekstravagansa, seperti awan membentuk tulisan, atau keluar suara-suara seperti Morgan Freeman mengingatkan Anda harus ngapain. Mimpi adalah hal kecil. Sama seperti hari ini, Anda mendengar firman, Anda dapat berpikir tentang Tuhan di dalam hati Anda. Karena Tuhan berbicara di dalam hati Anda. Bukan melalui YouTube saya, bukan melalui siapa. Karena melalui hati Anda. Ikutin. Jangan ditunda-tunda lagi. Cari terus Tuhan. Arahkan terus pikiran Anda kepada Tuhan. Isi dengan iman-iman. Dengan rohani-rohani. Ntar kalian bisa lihat. Kalian dapat bersukacita dalam mukjizat. Terima kasih.